Halo sahabat beta, apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan jangan lupa semangat. Sahabat, kali ini saya ada di MAN 1 Kudus. Nah, di sini ada siswi anak didik MAN 1 Kudus ini menemukan pembungkus bahan makanan untuk mengganti plastik yang ramah lingkungan. Mari kita masuk ke dalam, kita tanya-tanya langsung. Halo sahabat kita, ini di samping saya sudah ada Mbak Niken dan Mbak Paliha. Mbak Paliha. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi ya? Iya, ada lagi, yaitu Laila Fitri yang Mutohoro, karena nggak bisa datang sakit. Sedang sakit ya? Alhamdulillah, semoga lekas sembuh. Nah, ini yang penemu bahan pengganti plastik bisa digunakan menjadi bungkus ya? Iya, Dan itu juga bisa dimakan ya? bisa Makan juga. Selain ramah lingkungan juga bisa sekaligus dimakan. Ini sudah diaplikasikan di Senang. Nah, ini Senangnya ini Senang. Berapa bulan? Ini ada Senangnya. Dibungkus pakai bahannya seperti plastik tapi bisa dimakan. Ini coba saya makan ya. Iya. Kalau saya keracunan nanti tanggung jawab ya. Bisa makan ini. Ya, saya tidak keracunan, belum bereaksi mungkin. Nah, bahannya seperti apa, kemudian bahannya apa, terus pembuatannya, prosesnya bagaimana, nanti kita lihat bersama-sama biar mbak-mbak ini mempraktekkan. Nah, sahabat, ini baru proses pengadukan, butuh waktu 20 menit. Kalau takarannya sendiri ini? Takarannya itu 5 gram tepung ganyong sama 5 gram tepung mokaf. 5 gram tepung ganyong Sama 5 gram tepung mokaf. Itu karena flour tepung ganyong. tepung ganyong ini ya? Iya. Nah, ini tepung ganyong, ini tepung mokaf. Kemudian Terus dikasih tadi dikasih Aquades 100 ml. Aquades 100 ml. Habis itu ditambahin glycerol plasticizer 3 ml. Nah, kalau sudah seperti ini nanti kemudian prosesnya di oven ya? Coba apa-apa dimasukin aja. Di oven berapa lama biasanya? Biasanya sampai setengah jam, sampai edible-nya itu mengering. Nah sahabat, ini proses oven sambil menunggu selama 30 menit. Kita ngobrol-ngobrol dulu sama Mbak Niken sama
Valiha ya. Iya, ini awal mula kok punya gagasan ini, Mbak, membuat pengganti bahan plastik dari bahan yang ramah lingkungan. Awalnya di Indonesia, peningkatan plastik di Indonesia itu sangat tinggi. Oleh karena itu juga plastik adalah bahan yang penguraiannya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa diuraikan. Kita menggunakan edible film, yaitu plastik yang bisa dimakan dan juga dapat didegradasi selama 7 hari. Kita juga mengaplikasikan pada jenang, pembungkus jenang, karena jenang merupakan salah satu ikon Kota Kudus sebagai pusat oleh-oleh ciri khas dari Kota Kudus. Kudus mempunyai makanan khas jenang yang di Kudus sendiri diproduksinya sangat banyak. Dari produksi jenang yang meningkat, dibutuhkan plastik pembungkus jenang yang juga sangat meningkat. Oleh karena itu, diperlukan plastik yang bisa menjadikan pembungkus jenang yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, ini jenang dibungkus dengan edible film juga bisa dapat dimakan secara langsung. Terus ini, Mbak, proses penelitiannya bisa sampai menciptakan bahan plastik ini yang ramah lingkungan itu butuh waktu berapa lama? Sekitar 4 bulan. 4 bulanan ya? Iya. Sebelumnya pernah membuat dari apa dulu gitu? Dari bahan apa sampai kemudian menemukan ini sebagai bahan yang tepat gitu? Awalnya ada juga siswa dari MAN 1 Kudus yang menciptakan edible film, tetapi dengan bahan yang berbeda, yaitu spirulina dan mangrove. Kita mendapatkan bahan ganyong sama mokaf karena ganyong memiliki kandungan pati yang tinggi, yaitu 93,30%, dan mokaf memiliki kandungan pati 85%. Oleh karena itu, bahan pertama untuk edible film yaitu pati. Dan kita menggunakan bahan mokaf sama ganyong. Sebelumnya pernah ini nggak? Pernah gagal dulu nggak selama 4 bulan itu? Iya, gagal untuk nemuin formula terbaik. Takarannya itu ya? Takaran. Terus rencana ke depan, Mbak? Ada pengembangan inovasi apalagi dari penemuan ini? Ya, nanti kita akan mengembangkan lagi karena edible film ini jika terkena minyak akan mudah larut. Nanti kita akan uji lagi, uji kelarutan solubility untuk menghasilkan edible yang kalau dibungkus dengan makanan yang mengandung minyak banyak itu bisa menggunakan edible film. Nggak cuma yang makanan yang mengandung minyak sedikit. Kelemahannya di situ. Nah, ini udah jadi, Mbak ya? Edible filmnya. Jadinya kayak gini. Ya. Kayak plastik ini. Mbak Nika dan Mbak Valiha bisa ini nggak berbagi cerita waktu di Malaysia kemarin? Kita di Malaysia lombanya tanggal 20 sampai 22, tanggal 20 sampai 21 itu stand penjurian, dua-duanya wording. Pas tanggal 22 malam puncak. Malam puncaknya dua-dua itu ya? Iya. Itu pesertanya ada berapa peserta itu? Berapa tim? Kalau yang dari Indonesia 29, nggak tahu kalau di kebanyakan itu dari Malaysia, tapi terdiri dari 10 negara. Yang saya tahu Malaysia, Indonesia, Taiwan, Vietnam, Inggris. Indonesia 29 sendiri ya? Iya. Itu ada tingkatannya nggak? Yang 3 tim itu dari sekolah menengah, yang lainnya dari universitas. Gimana? Nyangka nggak kok bisa menang gitu jadi? Awalnya gak nyangka kalau bisa dapat medali gold. Soalnya teman-teman yang lain itu juga alatnya lebih bagus, ada yang biasa aja, tapi masih di hati tuh gak nyangka kalau dapat gold. Pas
dipanggil dari Man Satu Kudus, awalnya tuh nggak percaya, masih duduk, nggak naik ke atas panggung. Dikira salah panggil gitu ya? Iya, dikira salah. Terus nanti tunggu berapa detik, terus gitu apa, guru pembimbingnya suruh naik, itu bener emang kamu gitu. Terus naik, akhirnya naik, habis naik masih dalam keadaan grogi, panas habis, ya panas dingin. Panas dingin ya? Iya. Terus habis turun, alhamdulillah kita bisa banggain madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus. Terus habis dapat medali, ditunggu lagi kan habis pengumuman medali, terus ada lagi yang special award. Terus kita tunggu, akhirnya yang dari Indonesia itu ada 2 yang dapat special award, dan juga salah satunya adalah dari Man Satu Kudus. Kalau ini Mbak, harapannya atau rencana ke depan? Harapannya semoga saya bisa menjadi peneliti, salah satu peneliti di Indonesia, karena seorang peneliti itu sangat berguna bagi Indonesia untuk memecahkan semua masalah yang ada di Indonesia. Dan untuk penelitian ini masih ini udah akhir dari kayaknya nggak mau dilombain lagi karena membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Gitu ya. Biayanya tinggi. Berarti kalau mau ngelombain lagi nih ada kendala di biaya ya? Iya. Halo Pak Faiz. Iya, halo. Pak Faiz, kemarin itu kan adik-adik dari Man Satu Kudus menang di MTE itu ya, Malaysia. Ya. Malaysia apa Pak? Malaysia Teknologi Expo atau Teknologi MTE. Expo MTE itu ya. Ya. Nah ini rencana ke depan Pak dari pihak sekolah ini. Oke, yang pertama kita lihat dulu untuk meningkatkan kemampuan dari teman-teman lainnya. Ini 1 tim, 2 tim sudah kita event internasional. Harapan kita juga semakin banyak tim-tim dari Man Kudus yang berada di event internasional. Yang pertama, banyak di Malaysia juga nanti di negara lain. Nanti ada tim-tim lain yang bisa juga. Yang kedua, untuk meningkatkan istilahnya kemampuan anak dan pengalamannya di dunia internasional, kita berharap dari Malaysia itu kalau bahkan mungkin bisa karena dapat gol itu bisa di ajang event yang lebih prestisius lagi. Jadi malah semakin ajangnya adalah semakin tinggi sehingga nanti mengasah kemampuan anak-anak kita yang sudah berprestasi di MTI. Tapi ini kan jelas butuh mas, butuh dukungan seluruh pihak. Ini butuh energi yang lumayan, dana lumayan, baik dari penelitian sampai nanti kita ikut eventnya. Maka dari itu madrasah otomatis kan juga minta support, dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, dari pemerintah, dari swasta maupun dari siapapun yang mensupport kegiatan kita. Seperti itu harapan kita. Nah, kata kita itu tadi hasil liputan tentang proses film ya, film membungkus makanan Terbuat dari tepung mokaf sama tepung ganyong. terbuat dari tepung mokaf dan tepung ganyong sebagai pengganti bungkus plastik lah ya, Ya. yang ramah lingkungan, bisa makan juga ya. Ini seperti itu. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Jangan lupa berikan like jika Anda suka, komen, dan juga subscribe tentunya.